kami Bisa sinkron, ya. sinkron. Orang merasa, oh ini desainnya bagus, marketnya bagus juga diolah. Jadi kami waktu itu bergeraknya masih sebatas di kementerian ya, di kementerian-kementerian. Nah di kementerian ini banyak desain-desain, tahu sendirilah ya, kementerian dulu zaman dulu masih seperti itu, kita dobrak dengan desain-desain yang bagus. Nah di situ mulai kenal nih, oh siapa sih Mas Tafta, siapa ini gitu. Halo Mas Tafta. Halo Om Eli. Sekarang aku ketemu sama Mas Tafta. Dia itu seorang content creator. Sebenarnya aku udah kenal sih sama dia. Kita pernah kerja bareng gitu kan beberapa kali sih, tapi banyak enggaknya gitu. Nah, kenal dia itu udah lama. Aku taunya dia sebagai content creator, desain grafis kayak gitu sih. Tapi aku juga bingung juga sih kerjaan dia untuk saat ini tuh ngapain. Aku pengen tahu gimana cara jualannya dia, terus gimana goalsnya dia, gimana suksesnya dia. Boleh ceritakan Mas mungkin dari awal perjalanan. Kenapa milih content creator gitu? Jadi kalau senengnya itu sebenarnya senengnya itu di seninya, seni. Pengen jadi pelukis, dulu cita-cita gitu, pengen jadi pelukis, jadi arsitek gitu ya. Ngerasa gini dulu kalau masih kecil ya, masih sekolah gitu. Gimana ya gambar kita itu bisa terwujud gitu loh. Kalau kita gambar gitu, kemudian jadi bangunan gitu kan. Kalau arsitek kan gitu. Ya, Gila ya kerennya orang bisa gambar gitu loh. Dulu pengennya kayak gitu. Terus tapi masuk isi daftar 2 kali ternyata nggak pernah masuk. oh kuliah diisi. Nggak masuk. Nggak masuk. Impiannya kuliah diisi tapi nggak masuk ya. Nggak masuk. Nggak apa-apa. Cuman manusia memang kayak gitu. Ya, Terus benar-benar. akhirnya kita masuk ke MSD, Modern School of Design di Jogja. Itu kampus atau Kampus. Nah kebetulan itu adalah dosennya, aku lihat itu dosen-dosen isi yang kalau sore memang ngajar di situ. Oh sama aja sih, nggak beda jauh Nah ya. aku pikir adalah alternatif gimana aku bisa belajar, yang penting sama dosen-dosen, guru-guru yang memang kulihat ini master-master semua nih di ilustrasi, di fotografi. Itu ada Pak Risman Marah, ada banyak sekali. Jadi banyak dosen-dosen yang ada di Modern School of Design waktu itu. Terus masuk, selesai dari situ asik juga nih gitu, ternyata bikin desain gitu. Senengnya setelah itu mulai kerja nih, kerja lihat gitu, ternyata kebanggaannya itu ketika karya-karya kita itu ternyata dipublish misalkan di majalah, muncul di koran Ada gitu. kebanggaan tersendiri Karena zaman lah dulu ya. belum banyak ya, belum kayak sekarang ada YouTube, media ya, belum gitu. Jadi nggak bisa kita pamer karya gitu, nggak bisa. Jadi kebanggaannya, gila ya ternyata ada di Kompas gitu. Kita bikin desain yang dilihat jutaan orang, itu puas banget gitu ya. Ke goalnya waktu itu senengnya gitu-gitu aja. Nah, untuk awal karir nih, untuk bisa memulai karir bahwa Mas Tafta ini bisa dikenal sama orang karena kontennya itu gimana itu? Atau harus daftar ke perusahaan dulu atau gimana? Orang sih masing-masing ya, apalagi kalau sekarang sih sudah lebih banyak cara, maksudnya anak-anak muda lebih banyak cara. Tapi kalau zaman dulu, menurut saya ketika saya kerja pun, itu kuanggap itu adalah ajang sekolah gitu, nerusin belajar gue, di mana di situ ketemu banyak orang, ketemu masalah, ketemu problem, itu disitulah belajar untuk mengelola ilmu gitu loh. Jadi dapat deadline, dimaki-maki orang, desainnya jelek nih, waktu kayak gini-gini. Kita belajar lagi gitu. Nah kebetulan dulu waktu aku pertama kali kerja itu dosen juga, dosen di Trisakti. Nah sebenarnya saya ngarahnya itu murid dia itu kan banyak tuh anak-anak pinter kan sekolah di Trisakti. Ya kaya juga sih, teman banyak kan pinter kan. Nah saya ngarahnya ini pasti teman-teman ini banyak, saya di situ banyak ketemu sama teman-teman anak-anak Trisakti yang belajar di situ lebih banyak gitu. Oh, jadi itu sekaligus jadi relasi juga, jadi nah, link juga gitu. Ya, kerja, gitu. link kita berbagi Betul. gimana jualan desain gitu. Betul. Ya. Nah, awalan pertama kali jual desain itu Mas kemana itu? Jadi kita setelah saya kerja itu, setelah itu mendirikan sendiri, usaha sendiri. Desain, itu jasa desain? Jasa desain, advertising ya. Jadi jasa desain, percetakan, sama macam-macam. Jadi
pada intinya desain itu hanya sebuah media yang dia bisa disalurkan kemana aja nih, mau dibikin kemana nih, karena semuanya sebenarnya butuh desain. Mau acara TV, mau event, mau apa, itu kan butuh desain semua gitu loh. Nah, posisi desain sebenarnya strategisnya di situ. Jadi didukung sama waktu itu kita bikin namanya shortcut Gagas Imaji. Nah, di situ istri saya Mbak Wit kebetulan dia yang mengolah di marketing, jadi kami sinkron. Orang merasa ini desainnya bagus, marketnya bagus juga diolah. Jadi kami waktu itu bergeraknya masih sebatas di kementerian ya, di kementerian. Nah, di kementerian ini banyak desain-desain, tahu sendirilah ya, kementerian dulu zaman dulu masih seperti itu, kita dobrak dengan desain-desain yang bagus. Nah, di situ mulai kenal nih, oh siapa sih Mas Tafta, siapa ini gitu. Kok bisa terus di Departemen Pertanian juga, waktu itu belum kementerian, masih departemen. Nah, dari situlah mulai kita bisa mengembangkan sayap, kita bisa personal branding kita sendiri, bahwa karya-karya kita ini dihargain orang dari tolong dong bikin ini itu, menurut saya itu adalah sebuah penghargaan ya. Oke. Nah, itu kan bisa berprestasi sampai ke kementerian, sampai lingkup nasional lah gitu kan, bahkan ya kementerian, hampir banyak kementerian dan departemen pemerintahan gitu kan. Nah, itu kan mungkin nggak kebayang nih dulu waktu pertama kali jualan desain gitu. Nah, jerih payah nitih itu tuh maksudnya gimana prosesnya? Apakah langsung emang dikenal sama orang kementerian des gitu? Atau emang kita lewat jalur bawah dulu pelan-pelan ya, itu lewat jalur bawah. Jadi tidak ada, menurut saya tidak ada sesuatu yang instan. Saya dulu awal-awal itu ibaratnya kerja di percetakan lah paling gampangnya gitu kan. Bikin cover buku, cover Yasin ya kan, yang gitu-gitu gitu. Lokal lah ya. Lokal, cuman kita menunjukkan kualitas nih loh, cover Yasin pun bisa dibikin tidak melulu seperti itu, bisa lebih bagus. Gitu-gitu, dari situ otomatis kenal banyak orang. Suka duka menjadi seorang konten kreator nih Mas, khususnya desain grafis. Suka dukanya sebenarnya lebih banyak sukanya sih. Nah, karena menjiwai ya gitu. Dukanya sih sebenarnya kalau revisi itu terlalu banyak. Itu permintaan kliennya. Saya pernah ada di satu titik, jadi kita pernah ada di suatu titik yang saya sudah sangat jengah karena deadline. Jadi udah jenuh sekali dengan deadline. Waktu itu saya dibantu oleh 5 desainer di Buah lah ada di Jakarta. Tapi begitu banyaknya deadline itu sampai kita udah bagi, setelah bagi kita ini, tapi ternyata pada satu titik jenuh juga gitu loh. Kok hidup kita kayak dikendalikan orang ya gitu. Kayak tentara ya. Kayak dikendalikan orang sih, kita nggak mau ngapain udah nggak bisa. Benar. 3 hari kadang nggak tidur apa gitu. Ya itu juga dukanya. Sesibuk itu ya. Tapi terus, gini, ada banyak yang bilang juga sesibuk apapun itu kerjaan kita, itu kadang kita bersyukur daripada kita nggak dapat kerjaan gitu. Nah, itu perbandingannya itu malah lebih parah lagi sih sebenarnya gitu. Nah, tapi pernah nggak Mas sampai di satu titik ketika kita itu sama sekali nggak ada yang butuhin sama karya-karya kita gitu? Pernah nggak di satu titik yang seperti itu? Ya pernah. Jadi waktu bangkrut sering kan, usaha di Jakarta jatuh bangun itu sering gitu. Sebenarnya kayak gini sih, kalau sekarang kita memahaminya, Tuhan tuh kadang memang ngasih jeda kita untuk bernafas, untuk tahu hal-hal yang lain. Iya benar, untuk belajar lagi mungkin ya, untuk cari pengetahuan lagi. Sering. Jadi pernah satu titik udah deh ini kita pulang kampung gitu, pernah. Dan satu titik kita udah besok pagi kita pulang, udah siap-siap itu Om. Ternyata ditelepon sama orang yang membutuhkan gitu. Dan saya punya percetakan udah kayak gini, tolongnya ditolongin gitu. Saya tahu Mas Alta, saya tahu Mbak Yani. Akhirnya kita datang sore itu ke satu tempat dan ditunjukkan nih, pokoknya studio ini punya kamu gitu. Jadi kayak Tuhan sih cuman ngasihnya enggak kayak gitu loh. Masih dibutuhkan gitu, sampai masih dibutuhkan, cuman memang kita akan dipertemukan oleh dengan komunitas lain yang maksudnya dengan orang lain, suasana baru juga ya, semuanya baru ya gitu ya. Oke, berarti ya itu bisa dibilang perjuangan lah ya ketika
ketika nggak sama sekali nggak ada orang yang ngebutuhin jasa kita gitu kan, berarti kita harus belajar lagi, harus cari orang lagi, cari link baru lagi gitu kan. Nah sekarang gini, kalau sekarang kan udah mulai stabil nih, dulu sempat berpikir nggak Mas sebelum karya-karyanya banyak laku, itu sempat berpikir nggak kalau sebenarnya dari seorang desain grafis atau konten kreator itu bisa diandelin nggak buat hidup, itu ada bayangan nggak buat untuk apa aja segala macam gitu? Sebenarnya itu kreativitas ya, termasuk di dalam kreativitas. Nah orang mau berkeahlian apapun, jika dia kreatif, saya pikir bisa untuk hidup lah gitu. Bisa lah, iya. Bisa untuk hidup, apalagi yang kita yang bisa pikir ya gitu. Tapi orang-orang yang kalau kita lihat ke bawah, orang-orang yang keahliannya cuma apa ya, taruhlah oh ya bisa mijet aja lah tukang urut gitu, dia bisa buat hidup kok gitu kan. Iya benar juga. Apalagi orang yang memang kayak kita, kayak Om Eli itu bikin konten, masa nggak bisa hidup sih gitu kan. Asal konsisten aja mungkin ya. Terus kita jaga jaringan, terus tetap berprasangka baik kepada orang, kepada lingkungan, kepada semesta, gitu aja sih kalau aku lihat sih, gitu-gitu aja. Jadi selama kita itu memandang positif segala hal yang mungkin sangat buruk menimpa kita aja, saya pikir itu tetap kita bisa bangkit gitu. Oke sih. Mungkin kasih saran aja, tips, kan sekarang juga banyak banget nih milenial yang menggeluti bidang itu kan, tapi juga banyak juga yang mereka bingung kan mau jual kemana, atau misalkan walaupun sebenarnya udah banyak kan wadah kayak misalkan banyak platform-platform internet yang ngejual tentang masalah kayak gitu tentang desain konten dan macam-macam, tapi kadang masih bingung nih mereka mau dikemanain, atau mau jadi freelancer, atau mau ngelamar ke perusahaan-perusahaan mana gitu. Mungkin ada sedikit tips nih buat anak-anak milenial. Anak milenial, satu, jangan cepat puas. Kadang teman-teman anak ini adik-adik ya, atau saya sih sebenarnya juga belum senior banget gitu, masih belajar. Satu, belum cepat puas, jangan cepat puas. Jadi kadang-kadang baru ngerjain ini udah wah kayaknya udah desainer gitu. Udah profesional banget gitu lah ya. Saya sih ya masih biasa gitu. Terus yang kedua, terus belajar, masih banyak orang-orang yang ada di atas kita, ya kan. Terus saya juga ini mengambil atau dari guru saya, namanya Pak Sumbo Tinerbuko, kalau ada di salah satu guru di ISI sana. Bukan hanya guru desain, ini guru kehidupan saya nih sebenarnya. Ya, beliau selalu bilang bahwa desain komunikasi visual itu memang harus bisa bermanfaat untuk kemanusiaan juga, untuk sosial, untuk budaya. Jadi bukan hanya kerja dan kerja ya. Materi. Desain-desain yang dihasilkan pun harus mempunyai nilai itu. Nah, untuk mencapai nilai itu sebenarnya seorang desainer baru bisa dikatakan keren nih. Berfungsi banget gitu lah, berkualitas lah ya gitu. Maksudnya itu gitu. Efeknya itu benar-benar spesial, karena ya kayak tadi kita itu nggak bisa lepas dari desain grafis dimanapun lah. Iya benar. Mau lihat apapun dimanapun. Dan itu fungsinya adalah komunikasi. Sekarang siapa yang nggak butuh komunikasi? Politisi, ya kan? Perusahaan apa butuh komunikasi. Nah kita ini membuat sesuatu yang bentuknya visual. Gitu. Makanya kalau sekarang ini saya lebih banyak nemenin nih teman-teman UKM kecil, tak bikinin desainnya. Karena ngikutin itu gitu loh. Kadang nggak ada duitnya, kadang mereka cuma bayar pakai produknya itu deh nih buat ini. Cuman saya senang gitu karena ternyata dibikin bagus hasilnya, kemudian jualannya jadi lebih laris. Betul. Jual di online juga kelihatan. Dan itu malah ya justru yang nggak ternilai gitu ya. Nah ini Mas percaya nggak sama atau merasakan nggak sama kerja itu kalau sesuai passion atau sesuai hobi itu lebih enak, atau lebih walaupun sesibuk apapun lebih kita bisa menikmati, itu benar nggak menurut Mas Tafta? 50-50 kalau sekarang. Sekarang ya. Dulu saya pegang itu, memang iya itu passion gitu. Tapi kalau kita itu suka menantang pada diri kita sendiri, ada pekerjaan mungkin nggak sesuai passionnya juga, iya. Tapi harus kita kerjakan. Karena satu, kita butuh menantang diri kita sendiri, jangan naik kelas. Bisa nggak sih gitu? Waktu kita inget nggak kita masuk ke krunya film Lampor gitu, Mas Guntur nantang kan? Yang teman-teman lokal harus mau nih masuk ke situ. Iya, bisa kayak gini ya, gitu ya, harus mungkin belajar. Mungkin kita senang sih passion kita, cuman di situ kan benar-benar asing buat kita. Itu adalah tantangan buat aku sih kayak gitu. Jadi ada memang beberapa hal yang kadang itu
tidak sesuai passion kita, tapi memang harus kita kerjakan karena kita butuh untuk naik kelas, naik level, naik segala-galanya. Kalau aku sih sekarang ini prinsipnya kayak gitu. Iya sih, benar-benar. Tidak selalu sesuai passion, justru passion itu harus kita ciptakan. Kita ciptakan. Oke, terakhir nih. Ya. Kata sukses nih dari seorang yang penjualan jasa. Penjual jasa nih. Sukses tuh kalau sekarang menurut aku gimana kita bisa bermanfaat untuk orang banyak dari profesi kita, dari keberadaan kita. Jika keberadaan kita membuat orang lain di situ nyaman, orang lain merasa terbantu, buat aku sih orang itu udah sukses sih menurut aku. Sekarang ini ya. Sekarang ya, di saatnya ya. Bukan soal materi, bukan soal ini, tapi dimana ada Om Eli nih di satu lingkungan, orang seneng gitu. Om Eli datang nih, buat saya tuh sukses nih orang gitu. Bukan dimanfaatin, nggak peduli itu menurut saya. Dimana kebermanfaatan orang itu atau kelompok yang dia ciptakan itu bisa membuat kebermanfaat lebih banyak, buat saya sukses. Itu adalah nggak sukses. mikirin Ya? diri sendiri. Oke lah, penutup dari video ini adalah sukses versi Mas Tafta. Oke, ya mungkin bisa ditunggu episode-episode selanjutnya. Kita akan ngobrol bareng entrepreneur lain, pembisnis lain, dan orang kreativitas lain yang ya antara ketemulah di jalan dimanapun lah. Oke, selamat sore, selamat pagi, selamat siang, bye-bye.